Baik teman-teman semua, selamat malam. Perkenalkan, saya Dana Sartika Margareta Barulu. Saya di sini sebagai moderator akan menjelaskan materi pertama, yaitu hubungan organisme dengan lingkungan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan organisme dengan lingkungan. Pengertian hubungan organisme dengan lingkungan. Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Organisme merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri proses yang diperlukan untuk kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Pengertian ekologi. Istilah ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, berasal dari bahasa Yunani, yaitu tempat tinggal atau rumah, dan logos, yaitu ilmu dan telaah. Oleh karena itu, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan lingkungannya. Pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Faktor lingkungan hidup. Di sini ada beberapa faktor lingkungan hidup dibagi menjadi 3 golongan, yaitu pertama, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kedua, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia, dan ketiga, yaitu kebutuhan dasar untuk memilih. Di sini ada beberapa faktor fisik yang berpengaruh pada kehidupan hewan. Yang pertama yaitu tanah, kedua air, ketiga temperatur, keempat cahaya, kelima gravitasi, keenam gelombang, ketujuh pH, dan yang terakhir yaitu salinitas. Sekarang kita akan masuk ke dalam ekosistem. Ekosistem mempunyai komponen untuk melakukan kegiatan timbal balik. Komponen dalam ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup, sementara komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Komponen bagian dari ekosistem, salah satunya yaitu senyawa-senyawa anorganik, misalnya karbon, nitrogen, CO2, maupun H2O. Terus kedua yaitu senyawa-senyawa organik, misalnya protein, lemak, maupun karbohidrat. Ketiga yaitu iklim, yaitu temperatur, kelembaban, dan lain-lain. Keempat produsen, kelima makrokonsumen, keenam mikrokonsumen atau bakteri dan jamur. Jenis-jenis dari ekosistem ada dua, yaitu pertama ekosistem alamiah atau natural ekosistem, dan kedua yaitu ekosistem buatan atau artificial ekosistem. Di sini ada beberapa hubungan antar organisme. Yang pertama yaitu hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Yang kedua yaitu hubungan sosial. Hubungan sosial yaitu suatu hubungan antara organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya. Masalah lingkungan hidup timbul pada dasarnya karena yang pertama, dinamika penduduk, kedua, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana, ketiga, kurang terkendalinya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, keempat, dampak negatif yang muncul dari kemajuan ekonomi, dan yang terakhir yaitu benturan tata ruang. Di sini juga ada beberapa masalah lingkungan hidup. Salah satunya yaitu banjir, kekeringan, tanah longsor,
erosi, pemanasan global, penebangan dan kebakaran hutan, lahan kritis, dan pencemaran air, udara, maupun tanah. Ada beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu yang pertama, domestikasi. Domestikasi yaitu pemeliharaan tumbuhan dan hewan liar. Dan kedua yaitu citra lingkungan. Citra lingkungan yaitu kearifan ekologi atau gambaran tentang lingkungan hidup. Ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi dapat digambarkan melalui spektrum biologi yang menggambarkan aras-aras organisasi kehidupan sebagai berikut. Yang pertama yaitu individu, kedua populasi, ketiga komunitas, keempat ekosistem, dan kelima yaitu biosfer. Di sini juga ada beberapa faktor pembatas fisik dan indikator ekologi, yaitu termasuk diantaranya temperatur, cahaya, air, gas atmosfer, mineral, arus dan tekanan, tanah dan api. Masing-masing dari organisme mempunyai kisaran kepekaan terhadap faktor pembatas. Dengan adanya faktor pembatas ini, dapat dianggap faktor ini bertindak sebagai ikut menseleksi organisme yang mampu bertahan dan hidup pada suatu wilayah. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Zahra. Saya ingin bertanya. Jelaskan apa itu makhluk hidup dengan lingkungan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman kami Anissa Zahra. Izinkan saya untuk menjawab, yaitu jelaskan apa itu makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita dan memengaruhi perkembangan makhluk hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan yang dapat bernafas, tumbuh, dan berkembang biak. Apakah teman kami Anissa berterima? Saya terima. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Saya Anggris Kirase, saya ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, jelaskan apa saja sumber daya atau kebutuhan dasar lingkungan hidup. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan teman kami Anggi Rizky Lase. Izinkan saya untuk menjawab. Jelaskan apa saja sumber daya atau kebutuhan dasar lingkungan hidup. Lingkungan hidup sebagai sumber daya kebutuhan dasar. Di sini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati. Makhluk hidup selalu berusaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak saja secara individu, melainkan juga sebagai jenis kelangsungan hidup, sebagai jenis bahkan mempunyai bobot yang lebih tinggi dari kelangsungan hidup individual. Sehingga kita jumpai kelakuan outrems, yaitu pengorbanan diri untuk pertahankan kelangsungan hidup jenis. Kedua, yaitu kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan dasar yang membuat kehidupan menjadi manusiawi adalah pakaian, rumah, dan energi. Yang ketiga, yaitu kebutuhan dasar untuk memilih. Kemampuan memilih merupakan sifat hakiki makhluk untuk mempertahankan kehidupannya, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kesempatan untuk memilih merupakan hal yang esensial. Kesempatan memilih ini meliputi keputusan menentukan nasib dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya. Apakah teman kami Anggir Skilase berterima? Ya, diterima. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dipersilahkan. Saya Ami Aweria Sweda, selaku audiens pada pelaksanaan Zoom pada hari ini, ingin mengajukan pertanyaan kepada moderator. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu, apakah yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman kami, Ami Awairiyah Sweda. Izinkan saya untuk menjawab.
Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan ekosistem? Keseimbangan ekosistem adalah berjalannya proses interaksi antara hewan, tumbuhan, dan habitatnya dengan lancar. Keseimbangan ekosistem ini dapat terjadi ketika jumlah produsen lebih banyak daripada konsumen. Apakah teman kami Ami berterima? Saya dapat menerima penjelasan jawaban yang telah dijelaskan oleh moderator dengan baik. Terima kasih. Baik. Bila ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, dipersilakan. Baik, nama saya Sinta Srio Kavietra Manua, ingin bertanya. Sebagai pertanyaan saya yaitu, apa perbedaan hubungan simbiosis dengan hubungan sosial? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman kami, Asmita. Izinkan saya untuk menjawab, apa perbedaan hubungan simbiosis dengan hubungan sosial? Jadi, hubungan simbiosis adalah hubungan timbal balik antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Sedangkan hubungan sosial adalah suatu hubungan antara organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya. Apakah teman kami Asmita berterima? Diterima. Baik, terima kasih. Bila ada pertanyaan dari teman-teman kami yang lain, dipersilakan. Saya Agus Niutil Manua ingin bertanya, jelaskan perbedaan antara ekosistem alamiah dengan ekosistem buatan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari teman kami Agus Niutil Manua. Izinkan saya untuk menjawab. Jelaskan perbedaan antara ekosistem alamiah dengan ekosistem buatan. Jadi, ekosistem alamiah atau natural ekosistem merupakan ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya misalnya hutan, danau, dan lautan. Sedangkan ekosistem buatan atau artificial ecosystem adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya adalah kolam ikan, sawah, tambak, dan kebun binatang. Apakah teman kami berterima? Diterima. Baik, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kerjasama dari teman-teman semua. Selamat malam semuanya.